Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajaria dengan NPM 2315 100212. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu mikroekonomi, yang diberikan oleh Ibu pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Wahyu Indasari, SE MSI. Untuk soal nomor 1, buatlah dan jelaskan kurva permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang optimal efisiennya. Kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna yang diterangkan, bagian sebelum ini ialah setiap perusahaan adalah pengambilan harga, yaitu sesuatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga pasar. Yang menentukan harga pasar dan seorang produsen hanya menerima saja harga yang sudah ditentukan tersebut. Kurva penawaran pasar persaingan sempurna. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga sesuatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam bagian ini akan diterangkan bahwa semenjak ia memotong kurva APC, kurva biaya marginal atau MC, dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Dalam gambar ini dapat dilihat gambar II ditunjukkan kembali titik-titik keseimbangan yang terdapat. Titik A menggambarkan keadaan yang ditunjukkan oleh E1, yaitu pada harga P1 perusahaan akan memproduksi dan menjual sebanyak Q1. Titik-titik B, C, dan D berturut-turut menunjukkan keadaan yang digambarkan oleh E2, E3, dan E4. Maka kurva SS, yaitu kurva yang digambarkan melalui titik A, B, C, dan D adalah kurva penawaran perusahaan tersebut karena ia menggambarkan perkaitan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan oleh perusahaan di pasar. B. Kurva permintaan monopoli. Kurva permintaan pasar monopoli hanya ada satu perusahaan dalam pasar. Karenanya permintaan industri adalah juga permintaan ke atas produksi perusahaan monopoli tersebut. Diterangkan sifat umum dari permintaan barang-barang, yaitu makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah yang diminta. Sifat ini menyebabkan kurva permintaan ke atas suatu barang adalah bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan yang menurun itu jugalah yang menunjukkan mengapa marginal revenue atau MR produsen monopoli selalu di bawah harga output. Dalam gambar dapat dijelaskan kurva TR dalam gambar I, yaitu berbentuk huruf U yang terbalik. Kurva TR akan selalu berbentuk seperti itu di dalam keadaan di mana kurva permintaan DD adalah seperti yang terdapat pada gambar II, yaitu yang menggambarkan bahwa kalau harga semakin rendah maka jumlah yang diminta semakin banyak. B. Kurva penawaran monopoli. Tidak seperti persaingan sempurna yang memiliki kurva penawaran karena banyaknya produsen di pasar. Di pasar monopoli hanya ada satu produsen. Artinya kurva penawaran di pasar monopoli tidak berwujud satu titik di mana marginal cost atau MC sama dengan marginal revenue atau MR. Jikapun terjadi perubahan permintaan yang menggeser penawaran, kita tidak bisa serta-merta menggambarkan kurva penawaran sebagai gabungan dari titik keseimbangan semula dengan titik keseimbangan baru karena bentuknya tidak beraturan. Dengan demikian, kurva penawaran pada pasar monopoli tidak dapat dirumuskan melalui gambar di kurva. C. Kurva permintaan pasar persaingan monopolistis. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistis adalah lebih elastis yang dihadapi monopoli, tetapi elastisitasnya tidak sampai mencapai elastis sempurna, atau kurva permintaan adalah sejajar sumbu datar, yaitu kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan dalam persaingan sempurna
Maka pada hakikatnya kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan sempurna, maka pada hakikat kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan monopolis adalah bersifat menurun secara sedikit demi sedikit atau lebih mendatar dan bukan turun dengan curam. Dalam gambar dapat dijelaskan, yang ditunjukkan dalam gambar I adalah keadaan di mana perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimum akan diperoleh apabila perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan MC atau MR. Dalam gambar I yang ditunjukkan adalah keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian. C. Kurva penawaran pasar persaingan monopolistis. Kurva penawaran pada pasar persaingan monopolistis menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang akan ditawarkan produsen tunggal dalam pasar. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana kurva penawaran cenderung menjadi garis lurus. Kurva penawaran dalam pasar persaingan monopolistis cenderung menjadi garis lurus. Kurva penawaran dalam pasar persaingan monopolistis cenderung lebih elastis. Di dalam pasar persaingan monopolistis, produsen dapat menentukan harga berdasarkan pada kekuatan pasar dan keinginan konsumen. Hal ini membuat pasar persaingan sempurna di mana produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga dan kuantitas yang ditawarkan. D. Kurva permintaan oligopoli. Kurva permintaan dalam konteks oligopoli menggambarkan hubungan antara harga dan jumlahnya yang diminta oleh konsumen dalam pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen besar. Kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan. Dalam gambar D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah hal yang pertama melakukan hal itu atau merubah harga, walaupun perusahaan yang pertama melakukan hal itu atau mengubah harga. Sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. 2. Bagaimana tingkat produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Tingkat produksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi tingkat produksi, semakin barang dan jasa yang tersedia di pasar sehingga meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, tenaga kerja, kemajuan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dicapai melalui pengembangan kuantitas produksi yang disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya inovasi bisnis yang efisien, serta eskalasi minat konsumen pada tren tertentu. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pasar bebas atau laissez-faire. Pengertian pasar bebas adalah pasar yang penjual dan juga pembelinya mempunyai kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Sederhananya, semua bentuk kebijakan yang berlaku tidak dibuat berdasarkan patokan campur tangan atau paksaan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Apabila kita telaah melalui Wikipedia, maka pengertian pasar bebas adalah pasar ideal yang di dalamnya semua keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berkaitan dengan uang, barang, dan juga jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. 4. Jelaskan pergerakan kurva permintaan dan penawaran serta apa yang menyebabkan terjadinya pergerakan tersebut. Dari gambar ini, pergerakan di sepanjang kurva permintaan atau movement along the curve disebabkan oleh perubahan harga barang atau jasa itu sendiri. Ceteris paribus. Misalnya, penurunan harga beras ceteris paribus akan menyebabkan kenaikan jumlah beras yang diminta. Perubahan tingkat harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah yang diminta KD. Pergerakan kurva penawaran atau movement along the supply curve disebabkan oleh perubahan harga barang atau jasa itu sendiri. Ceteris paribus, misalnya kenaikan harga beras ceteris paribus akan menyebabkan
menyebabkan kenaikan jumlah beras yang ditawarkan. Perubahan tingkat harga barang itu sendiri akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan. Demikianlah materi mikroekonomi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya Rizka Pajeria, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.